Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya Adi Susilo dari program studi S1 PJJ Manajemen dengan NIM 25020202087, yang mana saya akan membawakan presentasi tentang telaah kritis metodologi penelitian kuantitatif perbandingan regresi linear berganda dan SMPLS dengan identitas lengkap dari tugas yang pertama, yaitu dari manajemen operasional dengan regresi linear berganda, yaitu penulisnya dari Soripada Martua Lubis dengan NIM 2002010722155 yang berjudul Analisis Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja, dan Biaya Overhead terhadap Efisiensi Biaya Produksi dengan manajemen operasional, pendekatan kuantitatif, instrumen dokumentasi laporan keuangan, analisisnya regresi linear berganda dengan populasi dan sampel itu dari PT SYZ atau Flora Wahana Tirta dengan perangkat lunak SPSS. Alasan penelitian pertama dipilih dari adanya ketimbangan antara harapan teoritis dan kenyataan empiris di lapangan. Dalam konteks penelitian manajemen biaya produksi ini, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam karena melihat adanya urgensi nyata terhadap efisiensi finansial perusahaan yang senantiasa menjadi penentu kelangsungan hidup entitas bisnis, yang mana fluktuasi biaya operasional yang tinggi menuntut adanya evaluasi akademis yang sistematis agar manajemen perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi pada dinamika pengelolaan sumber daya internal tersebut. Berikut adalah hasil review dari penelitian regresi linear berganda, yaitu terdapat 20 hasil review. Yang satu dari bab latar belakang, yaitu ketepatan dan relevansi judul penelitian belum diuji secara selaras dengan fokus variabel pada bab pendahuluan. Kritiknya adalah judul tidak mencerminkan secara tepat waktu batasan operasional variabel yang diteliti. Dampak terhadap penelitian menyebabkan arah penelitian kabur dan tidak fokus pada inti permasalahan manajemen keuangan. Solusi perbaikan menyesuaikan kembali judul agar selaras dengan indikator variabel dependen dan independen yang digunakan. Yang kedua, masih di latar belakang, yaitu fenomena bisnis dalam latar belakang tidak didukung oleh data empiris yang kuat mengenai masalah efisiensi biaya, karena lemahnya argumen di fenomena empiris di awal bab pendahuluan, sehingga berdampak pada urgensi penelitian menjadi kurang meyakinkan secara akademis. Solusi perbaikan menambahkan data empiris real atau laporan keuangan menunjukkan perusahaan penurunan efisiensi biaya. Yang ketiga, masih di latar belakang, yaitu tidak ada rumusan gap. Yang keempat, masih di latar belakang, rumusan masalah tujuan manfaat dijabarkan secara umum tanpa kaitan spesifik. Di landasan teori di bab 2, penggunaan teori utama grand teori manajemen biaya dan efisiensi tidak dijabarkan secara komprehensif. Landasan teori berdiri sendiri tanpa dihubungkan langsung oleh manajemen operasional perusahaan, sehingga analisis pembahasan menjadi dangkal karena terputus oleh kerangka teoritis yang mapan. Mengintegrasikan teori efisiensi biaya produk secara mendalam dalam kerangka pemikiran. Masih di landasan teori, yaitu definisi operasional variabel menunjukkan kerancuan konseptual di mana variabel Y menggunakan komponen sama dengan variabel X. Variabel independen diukur menggunakan komponen biaya bahan baku, ketenaga kerjaan, yang overhead, yang notabene adalah variabel independen X1, X2, X3, sehingga menyebabkan bias konseptual yang fatal dan melanggar prinsip independensi antara variabel dalam regresi, sehingga diupayakan mengubah definisi operasi variabel menggunakan rasio efisiensi standar. Yang ketujuh, landasan teori penelitian terakhir dicantumkan sekedar dengan daftar tanpa ada sintesis. Yang ke-8, landasan teori kerangka pemikiran atau model penelitian dan menggambarkan hubungan kausalitas yang logis akibat kerancuan definisi variabel. Yang ke-9, bab 3 di metode penelitian populasi sampel teknik dan jumlah tidak dijabarkan dengan kriteria miskin. Pemerintah sampel analisis rentan keterwakilan data menjadi diragukan, sehingga perlu menjelaskan penarikan sampel secara transparan. Yang ke-10, bab 3 metode kualitas indikator dan butir kuesioner yang mendukung data tidak dituju secara tingkat keterangan sumbernya. Yang ke-11, metode skala pengukuran dan sumber instrumen tidak dengan data keuangan yang dianalisis. Terjadi ketidakcocokan antara instrumen pengumpulan data dengan alat uji statistik.
hasil pengujian menjadi cacat, menerapkan standar rasio melaporan keuangan yang diteliti. Ke-12 metode, yang ke-13 juga di bab 4 ada di hasil pembahasan terkait asumsi klasik, yang ke-14 hasil pembahasan terkait persamaan regresi linear berganda, yang ke-15 masih di bab 4 interpretasi koefisien regresi utama memberikan satuan pengukuran variabel, yang ke-16 hasil dan pembahasan uji partial mungkin hipotesis tolak namun diversikan sebaliknya. Yang 17 hasil dan pembahasan kesesuaian hasil pengujian diberikan di mana penolakan hipotesis dibahas penyebabnya, sehingga perlu mengusung alasan empiris mengapa suatu perusahaan variabel tidak berpengaruh signifikan. Yang ke-18 hasil pembahasan terdapat kesesuaian besar mental di tabel. Yang 19 kesimpulan dan saran di bab 5, kesimpulan 5 pertolongan hasil statistik di bab 4. Yang ke-20 keterbatasan penelitian masalah tidak diuraikan secara komprehensif, sehingga perlu menambahkan khususnya keterbatasan teknis dan rekomendasi perbaikan metodologis ke depannya. Selanjutnya, identitas tugas akhir dari manajemen sumber daya manusia dengan SMPLS, yaitu dari penulis Sevi Ilmiati dengan NIM 2402010102047 judul analisis pengaruh work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening di KPM di Jakarta Barat. Orientasi manajemen sumber daya manusia dengan kuantitatif explanatory dengan desain asosiatif kausal. Instrumennya adalah skala Likert dengan analisisnya adalah SMPLS dengan populasinya 134 orang dan sampel ada 110 sampai 134 dengan SMPLS 4.0. Alasan pemilihan dikarenakan pentingnya sumber daya manusia dalam mencapai organisasi dalam instansi yang bergerak di bidang perpajakan, beban kerja yang dinamis serta tekanan target pencapaian mahasiswa seringkali punya tantangan. Hal ini berdasarkan ketertarikan peneliti melihat bagaimana dimensi rumah kerja mengaruhi produksi serta kualitas layanan yang diberikan. Hasil review dari sampel di TA kedua. Ada 20 hasil review. Yang pertama dari bab 1 itu judulnya mencakup work-life balance menggunakan SMPLS, tapi tidak ada secara implisit. Yang kedua latar belakang, peneliti membahas tantangan tetapi tidak relevan. Yang ketiga, latar belakang fokus pentingnya pegawai menjaga kinerja di tengah tekanan kerja. Yang keempat, di bab 1 latar belakangnya itu terdapat 7 rumusan tapi tidak langsung. Yang kelima, bab 2 landasan teori menggunakan teori work-life balance. Itu menambahkan relevansi literatur manajemen SDM. Yang keenam, landasan teori variabel diuraikan dalam subdimensi, mempertegas batasan konsep. Yang ketujuh, landasan teori di bab 2 hipotesis dikembangkan hubungan antar variabel independen. Perlu menyusun variabel matriks terdahulu. Yang ke-8, landasan teori kerangka model penggunaan kesehatan kedua. Yang ke-9, populasi orang pegawai aktif. Yang ke-10 itu indikator jawaban dengan dimensi variabel. Yang ke-11 metode skala menggunakan skala Likert. Yang ke-12 metode uji validitas menggunakan kerangka outer loader dan composite reliability. Yang ke-13 bab 3 metode menggunakan peningkatan SMPLS. Yang ke-14 analisis utama menggunakan SMPLS dan memastikan konsisten penamaan teknis menggunakan SMPLS. Yang ke-15 menjadikan nilai jalur hasil keluaran dengan menghubungkan besaran angka koefisien jalur. Yang ke-16 menggunakan nilai statistik dengan menambahkan analisis F1-2 dan F2. 17 menguji 7 hipotesis langsung maupun tidak langsung dengan menguraikan argumen teoritis kontekstual secara mendalam mengapa hipotesis tidak terbukti. Yang ke-18 membahas produk work-life balance. Yang ke-19 menyajikan hasil temuan. Yang ke-20 bagian akhir memuat keterbatasan pengamatan. Kemudian perbandingan metodologi kedua penelitian. Kualitas metode penelitian manajemen persidangan regresi berganda. Penelitian dari Story Padang menerapkan kualitatif dengan metode regresi berganda sebagai instrumen analisis utama. Sebagai secara prosedural memikirkan petunjuk mudah bagaimana komponen biaya
definisi secara simultan parsial penggunaan SPSS versi 25 mencerminkan upaya peneliti untuk mengikuti standar teknis pengolahan data analisis. Selanjutnya, kualitas melalui penelitian manajemen sumber daya manusia dengan CMLS yang dilakukan oleh Chef Ilmiati dengan analisis work-life balance, sistem meteorologi menetapkan penggunaan kualitatif dengan desain analog kausal menguji umus akibat. Penelitian ini dengan sangat tepat dengan independen dan intervening secara sistematis berdasarkan angka-angka statistik. Objek-objek yang dipilih adalah KW Maja dengan organisasi pegawai dengan kisaran 134 responden. Memastikan data terkumpul mewakili populasi secara akurat. Untuk kesimpulan reviewer pada tugas pertama yang diangkat oleh pada Martua, itu pemilihan tema mengenai mobilisasi memiliki urgensi yang tinggi pada penelitian berhubungan eksplorasi bukan kesehatan, namun relevansi teknologi seperti bagi kata ekonomi teknis dan metodologi yang matang. Dari aspek teknologi, pelatih menggunakan kesempatan akademik dengan memperoleh berganda ala-ala mengingat fundamentas untuk hal tersebut jalan melalui standar kelayakan oleh regresi. Untuk kesimpulan review prototipe kedua dari Chef Ilmiati, kualitas akademik yang memadai terstruktur yang baik, penelitian mengangkat topik manajemen sumber daya manusia yang relevan, khususnya mengatur bagaimana jauh faktor keseimbangan hidup serta tekanan kerja mempengaruhi produktivitas pegawai dan perpajakan. Untuk presentasi ini mengangkat dari 2 tugas akhir dari Lubis dari tahun 2025 dari analisis pengaruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operator terhadap efisiensi biaya produksi yang diakses dari Google Drive Manajemen Universitas Cyber Asia. Yang kedua juga dari Ilmiati tahun 2025 terkait analisis pengaruh work-life balance dan stresor kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening di KWMAD Jakarta Barat. Rampir adalah bukti sumber dari Cyber Library yang mana saya telah pada kesempatan kali ini. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Izin pamit.